Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Sehat. Baik ya, hari ini senang sekali kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika lintas minat. Pada hari ini Budita akan melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kalian mendapatkan materi bentuk eksponen, nah pada hari ini kalian akan mempelajari materi tentang fungsi eksponensial. Silahkan dipimpin doa. Mbak Kusumaning Tias. Baik, Bu. Iya, silakan. Untuk mengawali pembelajaran pada siang kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Kusumaning Tias. Selanjutnya Budita akan absen kalian terlebih dahulu ya. Tanggal 21 Oktober. Mas Adam ada? Hadir, Bu. Hadir, oke. Ahmad Zaki. Ahmad Zaki, belum ya. Anas Ragil. Hadir, Bu. Hadir, oke. Andin Zelda Briliantini. Hadir, Bu. Oke, ada. Baik. Anak-anak sekalian, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu fungsi eksponensial. Nanti kegiatan pembelajarannya adalah dengan berdiskusi. Budita akan membagikan LKPD kepada kalian, kemudian nanti kalian berdiskusi bersama teman yang satu kelompok. Tujuannya itu diharapkan kalian dapat menentukan rumus fungsi eksponensial dari suatu masalah dengan tepat. Kemudian kalian diminta untuk menyajikan gambar grafik fungsi eksponensial dengan sistematis. Kita ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian pernah mempelajari tentang fungsi? Kalian pernah belajar tentang fungsi atau belum? Pernah, Bu. Pernah. Oke. Ketika di mana? Di di SMP, bagus. Fungsi apa yang kalian pelajari ketika di SMP? Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat, bagus sekali. Kalau fungsi kuadrat itu berarti bagaimana itu bentuknya? AX kuadrat plus AX BX kuadrat plus C. ditambah BX ditambah C. C, bagus. Ada fungsi apa lagi selain fungsi kuadrat? Itu apa? Eksponensial itu adalah Pangkat. pangkat, perpangkatan. Jadi kalau fungsi eksponensial artinya fungsi yang berbentuk perpangkatan. Begitu ya. Nah, materi ini nanti sangat penting sekali untuk kalian pelajari. Mengapa? Karena di soal-soal UTBK atau soal-soal kedinasan itu akan banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Jadi nanti kalau kalian bisa memahami materi fungsi eksponensial dengan baik, maka akan bermanfaat sekali untuk kalian. Baik, di sini ada bacaan literasi tentang masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Silahkan kalian baca dahulu. Oke, kita tanya dulu. COVID-19 ini pertama munculnya di mana? Wuhan. Di Wuhan, ya. Dari Wuhan, dari kota kecil di Wuhan, dia bisa menyebar ke seluruh dunia dan menjadi fenomena sampai dengan masuk ke Indonesia. Nah, ini adalah grafik kenaikan jumlah kasus corona di Indonesia. Silahkan kalian amati grafik ini. Ternyata pada tanggal 2 April ada berapa kasus? Ada berapa kasus yang berwarna biru ini? 1790. 790. Bayangkan dalam waktu 30 hari dari 2 orang menjadi 1790 orang. Berarti kan penularannya itu sangat cepat gitu ya. Satu orang tidak hanya menularkan kepada
satu orang. Namun satu orang bisa menularkan ke beberapa orang, dan beberapa orang yang ditularkan ini masing-masing juga dapat menularkan ke banyak orang lagi. Begitu. Baik, Bu Dita sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompoknya untuk kelas 10 IPS 1. Tanya dulu, untuk tim 1 ada yang punya laptop enggak? Tim 1? Ada, Bu. Siapa? Saya Mbak siapa namanya? Maaf Bu Dita nggak bisa lihat. Zaskia. Oke, Mbak Zaskia. Kemudian tim 2. Oke, sudah Bu Dita bagikan grup kelompoknya. Silakan bisa bergabung dengan grupnya masing-masing. Oke, ini LKPD-nya. Ini nanti orientasi masalahnya. Nah, nanti kalian menuliskan ini dulu. Tuliskannya secara singkat saja boleh. Nanti yang menuliskan adalah yang operatornya, yang punya laptop itu, yang sudah Bu Dita warnai kuning, silahkan bisa dilaksanakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung ke Google Meet, silahkan. Kita dari memahami bacaan yang pertama ya. Apa yang kamu ketahui tentang awal mula penularan virus? Nah, awal mulanya bagaimana? Awal mulanya bagaimana? Suami istri. Suami istri istri yang yang terkena. tertular. Oke, bagus. Tertular. Nomor 2 kali 1 bagaimana? Kalau 3 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 0. 3 pangkat Kalau 3 3 pangkat 1. 3 pangkat 1. Bagus. Nah, yang satu ini 3 pangkat berapa? 3 0. pangkat 0. Bagus. Inilah yang disebut dengan pola. Sampai dengan yang fase kelima ini. Nah, nanti yang fase ke N itu bagaimana gitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Oke, bagus. Ya, kelompok 1 bagus sekali ya. Ya, silahkan kembali ke Google Meet. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 1. Oke, boleh. Ada yang mau? Silakan Mbak dipresentasikan. Baik, Bu, izin mempresentasikan. Yang nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang awal mula penularan virus? Awal mula penularan virus bermula dari sepasang suami istri yang tertular virus setelah bepergian dari luar negeri. Ya, bagus. Selanjutnya. Yang kedua, berapa banyak orang yang tertular pada fase ke-0? Banyak orang yang tertular pada fase ke-0 adalah 2 orang. Ya, Fase betul. ke N, banyak orang yang tertular, N sama dengan 2 kali 3 pangkat N. Polanya, N sama dengan 2 kali 3 pangkat N. Ya, pola ke N sama dengan 2 kali 3 pangkat N. Ya, bagus sekali dari kelompok 1. Sebentar, kelompok yang lain ada yang mau menanggapi dulu dari hasil kelompok 1? Di sini kita grafik yang mempresentasikan masalah tersebut adalah grafik nomor 3. Alasannya karena kasus yang terjadi pada ilustrasi dari sedikit menjadi tambah banyak, dan sesuai dengan rumus fungsi yang apabila X dimasukkan dengan angka, maka grafik menuju ke atas. Iya, betul sekali, grafik menuju ke atas. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, Bu Dita yang bisa tepuk tangan ya. Terima kasih ya kelompok 1 sudah mempresentasikan jawabannya. Ya. Cukup, sekarang kita lanjutkan untuk aktivitas kedua, menggambar grafik. Apakah ada kelompok lain yang ingin mempresentasikan? Tidak apa-apa. Ya, ini sudah terlihat. Oh, sudah terlihat. Cara memperolehnya silakan dijelaskan Mbak Kusuma Ningtyas. Ya, cara memperolehnya dengan rumus fungsi fx sama dengan 2 dikali 3 pangkat x. Jadi untuk F1, fx-nya adalah 6. Oke. Dan seterusnya. Kalau yang F negatif 1 itu fx-nya adalah 2/3. Negatif 1, 2/3. Lalu
Coba dari kelompok lain, gambar yang disajikan Mbak Kusuma Nengtyas sudah tepat atau masih ada yang perlu diperbaiki? Silakan komentarnya. Tidak ada? Oke. Mungkin malah kelompok lain belum selesai ini. Budita apresiasi untuk kelompok 3 yang sudah berusaha untuk menggambar grafiknya ya. Nah, berarti Budita saja yang memberi komentar. Oke, Mbak Kusuma Ningtyas, gambar yang Mbak Kusuma Ningtyas sajikan ini secara nilainya sudah betul, sudah tepat. Jadi yang negatif 1, 2/3 sudah tepat, 0,2 sudah tepat ya. Tetapi ada yang perlu diperbaiki. Coba di bagian mana Mbak Kusuma Ningtyas? Ya, itu grafiknya tidak harusnya Harusnya bagaimana grafiknya? Seperti harusnya tadi tidak tidak lurus ke tidak atas. lurus, tapi apa? Melengkung. Lengkung tapi monoton naik begitu ya. Berarti Mbak Kusuma Ningtyas tahu gambar grafik yang benar seperti apa? Iya, tahu. Nah, mengapa kok gambarnya Mbak Kusuma Ningtyas itu berbentuknya lurus, tidak lengkung ke atas? Coba, yang membuat tidak lengkung dari mana coba Mbak? Tahu enggak? Dari FX-nya ini. Betul. Dari skala FX atau skala sumbu Y. Satu kotak, kalau yang S ini 1, 2, 3, 4, 5. Sudah betul? Nah, seharusnya yang Y juga. Jadi satu kotak itu 1. Nanti bisa diperbaiki ya. Nanti silahkan diperbaiki. Jadinya ini 2, ini 3, 4 dulu, 5 dulu, 6. Nah, nanti sampai 18 saja nggak apa-apa. Jadi nanti yang dipakai FX-nya sampai 18 cukup, sampai 18 boleh gitu. Iya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Kusuma Ningtyas. Silakan diakhiri presentasinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus sekali. Pokoknya yang aktif akan Budita berikan poin tambahan. Oke, baik anak-anak, sampai di sini diskusi kita dan presentasi kita. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya tidak? Saya, Bu. Oke, Mbak Kusuma Ningtyas, bagaimana? Berarti yang dikumpulkan di Teams hanya gambar grafik. Yang dikumpulkan di Teams hanya gambar grafik dan itu individual. Yang dikumpulkan di WA Group adalah LKPD kelompok yang diisi nama kelompok dan juga jawabannya. Paham? Paham, Bu. Oke, dan setelah ini akan Budita berikan kuis. Kuis ini dikerjakan individu. Jadi semuanya mengerjakan sebagai nilai kuis. Begitu. Paham? Paham, Bu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Jadi Budita refleksi lagi. Pada hari ini kita tadi sudah mengerjakan LKPD, sudah menentukan pola, begitu ya. Lalu apa lagi? Menentukan pola untuk mendapatkan apa tadi? FX. FX atau rumus fungsi eksponensial, gitu ya. Bagus. Nah, nanti dari pola dijadikan rumus fungsi, tinggal diganti X-nya, tinggal diganti kalau pola tadi menggunakan N, kalau fungsi menggunakan X, gitu. Paham sampai sini? Paham. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk 10 IPS 1 semuanya. Sudah bagus. Nah, Budita yang tepuk tangan sendiri. Silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Budita berikan waktu untuk mengerjakan kuisnya 10 menit. 10 menit. Mbak Zaskia, betul semua? Mbak Anissa, masih ada yang salah, nggak apa-apa, besok dicoba lagi. Oke, waktunya sudah habis. Budita akan mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian, kalian sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, tadi kalian sudah mempelajari tentang penyebaran virus yang ternyata berkaitan dengan fungsi eksponensial. Nah, kalian bisa bayangkan bagaimana penularan virus itu sangat cepat begitu ya, karena penularannya itu berkaitan dengan fungsi eksponensial. Nah, pada kesempatan ini Budita juga ingin menyampaikan kepada kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menghindari kerumunan. Mengapa? Karena pandemi
belum sepenuhnya berakhir. Dan juga Budita harapkan semoga kalian dan juga Budita sehat selalu. Marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Melindungi. Semoga kita dijauhkan dari wabah COVID yang berbahaya ini. Begitu anak-anak Amin. sekalian, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada maka Budita cukupkan pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas semangat belajarnya. Sekian dari Budita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.